saya Farah Zelina dengan NIM 202107100030 akan meresum beberapa materi yang telah disampaikan di dalam kelas, khususnya kelas Proptik Leadership yang diampu oleh Bapak Imam Suprabowo. Yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Panjang banget ya. Nah, beliau ini dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Quhafah. Dijuluki As-Siddiq ada yang artinya orang yang selalu membenarkan. Setiap kali Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu, Abu Bakar selalu menjadi orang yang paling pertama membenarkan dan mengimaninya. Kemudian kedua orang tuanya berasal dari suku Taim, suku yang dilahirkan banyak tokoh terhormat sejak kecil. Ia dikenal sebagai anak yang baik dan juga sabar, jujur, lemah lembut, dan merupakan lambang kesucian dan ketulusan hati. Kemudian sifat-sifat beliau yang sangat mulia ini tuh dikenali oleh masyarakat gitu. Apalagi beliau ini pedagang ya kan, dan beliau ini sungguh mulia karena setelah dewasa ia mencari nafkah menjadi pedagang yang sangat sukses dan juga dermawan seperti itu. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah hanya berselang 2 tahun saja. Polemik saat munculnya pemerintahan Abu Bakar, yaitu orang pertama menganggap dirinya memegang peran kenabian muncul di Yaman. Jadi suatu ketika pada saat Abu Bakar memimpin, datanglah seseorang yang mengaku sebagai nabi gitu di Yaman. Kemudian orang berikutnya adalah menganggap dirinya nabi, dan Musailamah si pembohong yang terdorong dari keberhasilan Ashwat Ansi yang mengumumkan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai mitra di dalam kenabiannya. Jadi banyak banget orang-orang yang ngaku-ngaku bahwa ini loh aku tuh nabi, ini loh aku. Seperti yang ketiga yaitu Tulaihah. Tulaihah ini disambut sebagai Bani Gotafah, mohon maaf. Yang dia tuh menganggap bahwa dia itu nabi, itu tadi nabi. Kemudian ada seorang perempuan juga, orang keempat yang menuntut kenabiannya juga. Jadi banyak banget orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan pada saat pemerintahan Abu Bakar, beliau melakukan perang untuk membela hak-hak kaum fakir yang kafir gitu, kaum lemah kafir. Kemudian pada tahun 634 Masehi, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat mengambil alih al-Hijrah dengan pasukan sebelumnya dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Khalid ibnu Walid diperintahkan untuk meninggalkan Irak untuk memperkuat tentara. Dia sampai ke Syria melalui gurun pasir yang sulit disebutkan bahwa itu kemenangan melawan mereka. Nah, selain itu, peradaban Islam yang terjadi dalam praktik kepemimpinan Abu Bakar terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama dalam bidang penataan sosial, ekonomi. Nah, beliau ini mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk kemaslahatan rakyatnya, ia mengelola zakat, infak, sedekah yang berasal dari kaum muslimin itu sendiri. Serta ada juga harta ghanimah, yaitu hasil dari rampasan perang, dan jizyah dari warga-warga non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW dan yang paling awal memeluk Islam. Itu masuk dalam kategori as-sabiqul awalun. Nah, selain itu beliau juga sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ini beliau menikahi anaknya Nabi yang bernama Fatimah itu tadi. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah pemimpin atau khalifah keempat setelah kepemimpinan Utsman bin Affan. Itu periode kepemimpinan Ali dikenal dengan kekhalifahan Ali yang berlangsung dari tahun 656 hingga 661 Masehi.
Dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu memiliki beberapa karakter dalam memimpin. Yang pertama itu keberaniannya. Beliau itu pernah diutus oleh Nabi untuk tidur di atas ranjangnya pada saat beliau itu hijrah, Nabi Muhammad ini. Nah, pada malam itu rumah Rasulullah itu dikepung oleh beberapa sekelompok pemuda dari utusan kabilah Arab untuk membunuh Nabi. Nah, itu tadi Nabi menyuruh Ali untuk tidur di situ, dan itu sangat menantang maut gitu kan, dan Ali itu mau diperintah itu karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah kenapa beliau dikatakan berani, itu tadi, itu taruhannya nyawa. Yang kedua adalah keadilan. Ali sangat dihormati karena prinsip-prinsip keadilan yang dipegangnya. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil berdasarkan hukum Islam dan prinsip-prinsip moral yang kuat. Yang ketiga adalah kepedulian sosial. Ali sangat peduli terhadap kesejahteraan umatnya, muslim, dan kebutuhan mereka. Ia seringkali terlibat dalam urusan sosial dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan Ali. Nah, Ali ini selain kebijaksanaannya, beliau itu juga dikenal dengan kecerdasannya. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan hukum-hukumnya. Ali adalah seseorang yang intelektual, kemudian pandai berbicara, pandai berdiskusi. Banyak riwayat mencatat bahwa kecerdasan Ali bin Abi Thalib ini sangat luas. Yang kelima yaitu ketekunan dalam mempertahankan keadilan, kemudian ada ketekunan dalam menghadapi tantangan, kemudian ada ketekunan dalam membangun persatuan umatnya, kemudian mendukung pendidikan, kemudian orang yang berintelektual dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah spiritual. Nah, beliau ini dikenal dengan pemimpin yang taat kepada agamanya, yaitu agama Islam, sehingga pengetahuan tentang ajaran Islam itu sangat mendalam. Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini lahir pada 573 Masehi di Mekah. Beliau adalah seorang yang rupawan. Wow. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar, dan Utsman juga memiliki sifat yang pemalu. Nah, beliau ini memiliki capaian dalam masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu 24 Hijriah beliau mampu menaklukkan Rai. Kemudian 25 Hijriah Utsman memecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang 26 Hijriah Utsman memperluas Masjidil Haram. Kemudian 27 Hijriah Muawiyah melancarkan serangan Qubrus. 29 Hijriah negeri-negeri lain itu berhasil ditaklukkan. Kemudian 30 Hijriah negeri-negeri Khurasan juga ditaklukkan. Nah, beliau ini memiliki kekurangan, yaitu pada masa pemerintahannya beliau itu kerap kali mengangkat saudara-saudaranya untuk menduduki jabatan. Tapi perlu kita highlight, ya kan, perlu kita bold atau perlu kita tebalkan bahwa pada saat masa pemerintahan Utsman ini beliau senantiasa berpedoman kepada Quran dan Sunnah, ya kan? Karena pada saat itu beliau ini diwariskan pijakan itu, yaitu Quran dan Sunnah dari dua pendahulunya, dan ditegaskan yaitu di At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Al-Albani, yaitu yang berbunyi ikutilah dua orang sepeninggalanku, seraya menunjuk Abu Bakar dan juga Umar. Dan yang terakhir yaitu adalah Umar bin Khattab. Wah, orang yang paling serem katanya ya. Nah, Umar bin Khattab ini adalah orang yang adil, penyayang, antusias, cerdas, tegas, dan selalu sedia membela agamanya dalam keadaan apapun. Nah, Umar adalah orang yang adil karena dia diwarisi jabatan khadi dari kabilah dan orang tuanya. Dia adalah orang yang paling cerdas dari keluarga Bani Adi, yang termulia dan memegang jabatan sebagai duta kaumnya, dan mengurus pengadilan di masa jahiliyah. Selama memerintah, Umar bin Khattab ini memiliki kebijakan politik. Yang pertama, pembagian kekuasaan semenjak penaklukan Persia dan Romawi. Pemerintahan Islam menjadi adik kuasa dunia yang
yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Persia, Mesir. Nah, luasnya daerah kekuasaan Islam ini membuat Umar merasa perlu memahami dan menyempurnakan sistem pemerintahannya. Umar mengadakan pembaruan yang signifikan di dalam bidang administrasi negara dan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan pada masa itu. Masa pemerintahan Islam. Nah, yang kedua yaitu sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar, yaitu banyak sekali penaklukan yang begitu cepat kan. Penaklukan yaitu ada Irak, kemudian ada Syria, ada Palestina, dan ada Mesir tadi, tapi itu di dalam waktu yang singkat gitu. Yaitu selama 10 tahun kekhalifahannya. Kemudian negara Islam yang masih bayi atau masih dikatakan kecil, masih dikatakan muda, menjadi suatu kekaisaran yang besar dengan kekuatan yang paling besar di dunia pada masa itu juga. Dan yang terakhir adalah penataan birokrasi pemerintahan, yaitu lembaga yudikatif sudah berdiri sendiri, yaitu terpisah dari eksekutif dan juga legislatif. Yang misalkan kuasaan yudikatif ini sendiri di Madinah, dan ia mengangkat Abu ad-Darda yaitu dengan julukan gelar Qadhi atau hakim. Oke guys, cukup itu saja yang bisa aku resume. Mohon maaf kalau kurang dan masih banyak kekurangan. Thank you for watching. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.